Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Stef Naga dengan NIM 2018-210006 dari kelompok A. Nomor 1. Berilah penjelasan beserta contoh untuk pernyataan di bawah ini. Manajemen harga menjadi salah satu kebijakan penting sebuah perusahaan yang akan mempengaruhi tingkat penjualan produksi dari perusahaan. Penetapan harga jual merupakan salah satu poin penting di dalam manajemen harga. Pada prinsipnya, harga jual merupakan angka yang sudah menutupi biaya produksi secara utuh dan ditambahkan dengan laba atau keuntungan dalam jumlah yang wajar. Jadi, kemampuan untuk menentukan harga jual yang tepat akan menentukan nasib penjualan produk di pasaran. Upaya menentukan harga jual di pasaran sebagai salah satu bagian dari manajemen harga perlu dilakukan dengan memperhatikan banyak faktor. Hal tersebut tentunya untuk mencegah tidak lakunya barang produksi di pasaran. Contoh, AirAsia merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di industri penerbangan yang telah menerapkan strategi penerapan harga murah atau low cost carrier dibandingkan dengan kompetitornya. Berikut adalah strategi AirAsia dalam menekan biaya sehingga harga tiket AirAsia dapat dibuat serendah mungkin. Yang pertama, AirAsia meniadakan makanan dan minuman di dalam pesawat, tetapi penumpang yang membutuhkan makanan dan minuman tetap bisa memesannya di dalam pesawat. Yang kedua, rute perjalanan AirAsia pada umumnya butuh waktu sekitar 3-3,5 jam. Hal ini membuat AirAsia dapat menggunakan awak kabin yang sama untuk penerbangan balik dari tujuan kedatangan kembali ke tujuan pemberangkatan sambil membawa penumpang yang baru. Dengan demikian, biaya gaji awak kabin dapat dikurangi. Yang ketiga, tidak ada biaya yang diperlukan untuk akomodasi awak kabin di tujuan kedatangan karena mereka kembali ke rumah pada hari yang sama setelah 8-10 jam. Waktu tersebut sama dengan waktu normal orang kantoran biasa bekerja. Yang keempat, pelanggan didorong untuk membeli tiket lewat internet sehingga AirAsia dapat menghemat biaya yang harus dikeluarkan untuk menyewa tempat penjualan tiket beserta stafnya. Penghematan lainnya adalah tidak ada tiket yang dicetak. Pelanggan cukup mencetak sendiri kode penerbangan beserta rinciannya. Yang kelima, AirAsia mencari landasan udara termurah. Sebagai contoh, AirAsia lebih memilih landasan udara Macau yang lebih murah dibandingkan Hong Kong. Dari Macau, penumpang dapat menaiki Hovercraft Hong Kong. Nomor 2, jelaskan metode penetapan harga jual produk. Maksimalisasi laba dengan membahas kasus Coinmas. PT Coinmas memproduksi suatu barang dengan kapasitas sebesar 140.000 unit per tahun. Jumlah biaya tetap total yang akan dikeluarkan untuk menghasilkan seluruh produk tersebut adalah sebesar 300 juta. Sementara biaya variabel yang diperlukan untuk menghasilkan produk tersebut diperkirakan 7.000 per unit. Manajemen perusahaan sedang mempertimbangkan harga jual yang tepat untuk produk tersebut agar laba usaha total yang akan diperoleh perusahaan optimal. Bagian pemasaran memperkirakan perubahan harga jual produk akan mempengaruhi secara langsung jumlah produk yang akan terjual, seperti tampilan berikut. Untuk harga jual 20.000, maka volume unit yang akan terjual adalah 20.000. Untuk harga jual 18.000, untuk volume unit yang terjual adalah 40.000. Untuk harga jual
16.000, maka volume unit 60.000, dan seterusnya. Maka penyelesaian sebagai berikut. Untuk harga jual dan volume unit sama dengan slide sebelumnya. Untuk nilai penjualan didapatkan dari harga jual dikalikan volume unit yang tertera 20.000 harga jual dikalikan dengan 20.000 volume unit, yaitu 400 juta. Untuk harga jual 18.000 dikalikan dengan volume unit 40.000, maka nilai penjualannya 720 juta, dan seterusnya. Untuk biaya variabel didapatkan dari volume per unit dikalikan biaya variabel yang tertera pada soal. Yang pertama, volume unit 20.000 dikalikan dengan biaya variabel 7.000. Hasilnya 140 juta. Untuk volume unit 40.000 dikalikan biaya variabel 7.000, hasilnya 280 juta, dan seterusnya. Untuk biaya tetap bisa kita lihat di soal slide sebelumnya, yaitu 300 juta. Dan untuk tabel laba rugi bisa didapatkan dengan cara nilai penjualan dikurangi biaya variabel dikurangi biaya tetap. Dari penyelesaian sebagai berikut didapatkan harga jual optimal yang dapat mengakibatkan perolehan laba maksimal adalah harga jual 14.000 per unit. Nomor 3. Buat satu contoh soal dan pembahasan penetapan harga jual produk dengan metode maksimalisasi laba. PT Tenggo sedang membuat barang dengan kapasitas 100.000 unit per tahun. Jumlah biaya tetap totalnya adalah 280 juta. Sementara biaya variabelnya 5.000 per unit. Manajemen perusahaan sedang mempertimbangkan harga jual yang tepat untuk produk tersebut agar laba usaha total yang akan diperoleh perusahaan optimal. Bagian pemasaran memperkirakan sebagai berikut. Untuk harga jual 20.000, maka barang yang akan terjual adalah 20.000. Untuk harga jual 18.000, maka barang yang akan terjual 40.000, dan seterusnya. Untuk penyelesaiannya sebagai berikut. Untuk nilai penjualan didapatkan dari harga jual dikalikan volume per unit. Masih sama seperti soal sebelumnya. 20.000 dikalikan 20.000 sama dengan 400 juta. Untuk harga jual 18.000 dikalikan volume per unitnya 40.000 sama dengan 720 juta, dan seterusnya. Dan untuk biaya variabel didapatkan dari volume per unit dikalikan biaya variabel yang berada di soal, yaitu 5.000. Jadi untuk volume per unit 20.000 dikalikan 5.000, hasilnya
100 juta. Untuk volume per unit 40.000 dikalikan 5.000 hasilnya 200 juta, dan seterusnya. Untuk biaya tetap bisa dilihat dari soal, yaitu 280 juta. Untuk tabel laba rugi bisa kita lihat, bisa didapatkan hasilnya dari nilai penjualan dikurangi biaya variabel dikurangi biaya tetap. Kesimpulannya, harga jual optimal yang dapat mengakibatkan perolehan laba maksimal adalah 14.000 per unit, karena untuk harga jual 14.000 mendapatkan laba sebesar 440 juta ribu.